Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita memulai kajian kitab kita, yaitu kitab Mishkatul Anwar yang dikarang oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Kasih jalan tolong. Di mana Al-Imam Al-Ghazali ya, setelah melakukan kholwat panjang, uzlah panjang di akhir daripada usianya, beliau banyak mengarang buku tentang tasawuf. Di antaranya yang beliau karang Ihya Ulumuddin. Dikarang juga kitab ya Bidayatul Hidayah. Dikarang juga kitab ya Ayyuhal Walad ya. Nah, begitupun kitab kita ini, kitab Mishkatul Anwar. Kita baca kitab Mishkatul Anwar tidak sekonyong-konyong, karena sudah kita menghatamkan kitab Ayyuhal Walad, kitab Bidayatul Hidayah, kita juga sudah menghatamkan Asnaful Maghrurin, kita juga sudah baca kitab Kimya Udah, juga kita sudah baca Rawdatut Thalibin, kita juga lagi baca kitab Ihya Ulumuddin. Udah 6 kurang lebih yang kita baca ya. Nah, ditambah kitab yang melengkapinya, yaitu kitab Mishkatul Anwar. Ini kalau teman-teman pengen baca ya, terjemahnya bisa dibeli bukunya ya. Judulnya Cahaya di Atas Cahaya ya. Ini karangan Imam Ghazali, disyarah, diterjemahkan, sudah ada terjemahannya. Tapi kalau mau beli yang rada bagus ya, kita kan Darul Minhaj ya. Walaupun kecil, begini 100 lebih nih ya. Jangan lihat kecilnya ya, kecil-kecil cabai rawit nih ya. Mahal ya. Nah, kalau mungkin yang lebih kecil lagi ini ya, nanti sudah dipesankan di grup ya, insya Allah nanti mudah-mudahan pada punya semua, amin ya. Kitab kita ini sebenarnya bukan kitab dasar, bukan ya. Makanya kalau pengen memahami ya daripada kitab ini, mungkin perlu nanti baca kitab sebelum-sebelumnya ya. Di YouTube ada insya Allah, Ayyuhal Walad, nggak usah ada, nonton habis gitu ya, nonton sampai habis. Nah, selesai daripada nonton sampai habis baru kita baca nih ya. Tuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Alhamdulillah faidil anwar wa fatihil absar wa kashifil asr wa bistar wassalatu ala rasulihim Muhammadin nuril anwar sayyidil abrar wa habibil jabbar wa bashiril ghaffar wa nadhiril qahhar wa qami'il kuffar wa fadihil fujjar wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin al-akhyar. Ya, ini Imam Al-Ghazali memulai kitabnya dengan muqaddimah. Dalam ilmu badi dinamakan Bara'atul Istihlal. Apa Bara'atul Istihlal? Itu memulai sesuatu dengan indah. Ya. Jadi kalau kita memulai muqaddimah, kalau bisa Bara'atul Istihlal, permulaannya cakep. Alhamdulillahirabbil alamin min wa bihi nasta'in in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulillah, kagak nyambung. Wassalatu wassalam ya ala Muhammadin sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Tuh ya. Itu namanya Bara'atul Istihlal. Jangan depannya in, ujungnya lah. Ya, itu namanya kagak Bara'atul Istihlal ya. Nah, itulah ulama cerdasnya mereka bukan hanya ahli dalam sisi keilmuan, tapi juga ahli dalam segi keindahan. Ya. Jadi ulama tuh kalau sudah saking ulamanya, saking tingginya ilmunya, mereka bukan hanya memperhatikan etika, ya, dialektika, tapi mereka juga memperhatikan estetika, gitu. Ya. Sebagaimana guru kita, Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, beliau itu bukan hanya sekedar ahli dalam keilmuan, bukan sekedar pakar dalam bidang bahasa, bukan sekedar ngerti dalam alim dalam ilmu tasawuf, tapi beliau juga ngerti dan ahli dalam bidang etika, keindahan. Di antara salah satu keindahan yang beliau bawa itulah pecinya udah. Ya, ciri khas itu. Ya. Di rumahnya ada tuh ya lukisan. Lukisannya betul. Segitiga.
jamnya segitiga. Ya. Jadi udah nggak hanya sekedar bermain ya ilmu dialektika enggak, tapi juga masuk ke estetika. Ya. Para sufi, orang ulama-ulama solihin itu kalau sudah sampai ya ketinggian ilmunya, mereka bukan hanya sekedar perhatikan ilmu saja, tapi juga keindahan, seni. Ya. Bahkan Imam Syafi'i ilmu fikihnya jangan ditanya, ilmu hadisnya jangan ditanya. Alim dalam bidang fikih dan bidang hadis. Tapi Imam Syafi'i juga seorang yang alim dalam bidang sastra. Ya. Makanya perlu kita belajar tentang estetika keindahan. Ya. Ini kalau kita lihat belakang kita kan tulisannya kalam. Ini kalau nggak diedit gak cakep ya, bener ya. Tulisannya kayak tulisan warteg tahu ya. Pecel lele, pecel ayam gitu. Bagus gak? Kurang kan? Ya. Jadi itu pentingnya ya ilmu estetika, bikin masjid, bikin rumah, bahkan guru kita Kiai Hamid bikin Al-Fajri. Itu Al-Fajri dirubah sama beliau. Itu konsepnya beliau menyamain persis masjid di Turki. Ya. Putus-putus nih. Hah? Oke, nah. Cek. Putus-putus kayak duit ente. Salam. Apa. Canda. Jadi beliau bikin masjid, beliau ya bukan hanya sekedar bangun. Kalau orang sekarang kan asal bangun aja. Temboknya hijau, tiangnya kuning gitu. Lah ngejreng banget tuh masjid itu kan ya. Udah mirip kayak ketupat lebaran kan ya. Tapi lihat bagaimana beliau bangun tuh masjid ya. Beliau serupakan tuh masjid dengan masjid yang ada di Turki. Bukan hanya sekedar bikin kayak di Turki, beliau utus arsiteknya pergi ke Turki biar lihat langsung bagaimana masjid di Turki tuh ya. Orang kalau sudah ya udah mentok ilmunya ya, larinya ke sana tuh. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, suka yang indah. Ya. Makanya kalau orang udah belajar bahasa, dia kalau belum mentok nahunya nggak bakal lari ke balaghah. Makanya kalau ada orang belajar bahasa Quran, dia nggak cinta bahasa Quran, berarti cuma sampai nahu sorob doang. Nahu sorob itu ya sekedar wajib aja, tapi keindahan bahasa Quran dapat kita ketahui dengan ilmu balaghah. Makanya nggak ada seorang wali, seorang sufi yang nggak ngerti balaghahnya Quran. Karena bagaimana bisa mencintai Al-Quran kalau nggak ngerti keindahan Al-Quran? Keindahan Quran itu harus pakai apa? Balaghah. Ya. Nah, jadi ya kalau kita sudah sampai ya kepada makom yang tinggi, maka nanti kita larinya kepada keindahannya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Nah, maka kembali lagi tadi, ketika memulai dengan muqaddimahnya, Imam Ghazali menunjukkan kealimannya dalam ilmu bahasa. Beliau katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Faidil anwar, zat yang melimpahi cahaya. Allah yang faid, ya ada faidnya, faid hakim. Faid namanya faid yang melimpahi, membanjiri ya cahaya-cahaya. Ya. Nah, inilah kitab kita ya, kitab tentang Mishkatul Anwar ya. Dari judulnya aja udah nyentrik ya, Mishkat ya. Allah yang melimpahi anwar, jamak dari kata nur ya. Wa fatihil absar, yang membuka mata-mata ya. Absar jamak dari basar, jamaknya absar. Kashifil asrar, yang menyingkap segala rahasia. Warafi'il astar, dan mengangkat segala tirai dan hijab. 4 ya. 4 ya. Kalau dalam kitab Kimia Usa'adah kita jelaskan, Imam Ghazali itu kalau bikin mukadimah itu ada asrornya. Jangan dilewatin, jangan ya. Jangan dilewatin, tapi kita jelaskan. Karena nggak sembarangan beliau milih kata-kata ini. Yang pertama faidil anwar. Kenapa beliau memilih segala puji bagi Allah yang melimpahi cahaya? Karena awal mula yang kita butuh itu cahaya. Awal mula yang kita butuh cahaya. Antum naik mobil gelap, malam gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya. Yang kita butuh cahaya. Gitu. Ya. Kita mau ngaji yang kita butuh cahaya. Ya. Nggak bisa hidup orang tanpa cahaya. Maka manakala orang sudah dipenuhi dengan cahaya, terlimpahi cahaya, maka apa yang kedua?
fatihil absar. Matanya baru bisa terbuka, bisa melihat, ya, basirahnya bisa memandang. Tuh. Makanya banyak doa-doa Nabi, ya, yang diajarkan kepada kita yang merujuk maknanya kepada kita minta cahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura fi aini nura sam'i nura fauqi nura tahti nura an yamini nura wa an yasari waj'al li. Kita minta nur, ya. Gitu. Kaifa yamshi wa yarhal insan ilallah, ya, fi halati dhulmah. Bagaimana bisa seseorang berjalan menuju Allah kalau dalam keadaan gelap? Ya. Yaskut fit thariq, pasti akan jatuh di tengah jalan. Ya. Jadi kalau kita jalan menuju Allah dalam kondisi gelap, yaskut fit thariq, maka pasti akan terjatuh kita di dalam jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Setelah Allah bukakan basor kita, Allah bukakan basirah kita, ya, dua makna itu. Kasyifil asrar, maka barulah tersingkap segala rahasia. Kalau basor kita sudah terbuka, mata kasat kita sudah terbuka, hati sudah terbuka, maka yang terbuka selanjutnya adalah rahasia. Ya. Cuman mata kita nggak sanggup melihat rahasia. Ya. Yang sanggup melihat rahasia adalah basirah. Ya. Makanya orang saking pekanya, saking terbukanya mata hatinya, dia bisa melihat apa yang orang lain gak lihat. Nah, maka ketika dia sudah mendapatkan asrar, rafi'il astar, maka yang adalah terbuka, tersingkapnya tirai yang menghalangi kita dengan Allah. Tuh, ya. Nah, itu ajibnya Imam Ghazali, ya. Ya. Nah, lalu kemudian, ya, di sini dikatakan, ya, nur. Wassalatu ala rasulihi Muhammadin nuril anwar. Salawat tercurah kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuril anwar, cahaya di atas cahaya. Masya Allah. Rasul nuril anwar, cahaya di atas cahaya. Itu Rasulullah. Nurun faqah kullana. Bukan nurun ala. Kenapa bukan nur ala nur? Karena beda antara fauqa dengan ala. Kalau ala maknanya di atas, sudah paling. Ya. Kalau fauqa di atas, tinggi, cuman masih ada lagi. Maka ketika Allah berfirman nurun ala nur, itu merujuk kepada dirinya. Cahaya Allah paling mentok, nggak ada lagi, nurul aqsa. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW nurun faqah kulla nur, karena masih ada yang di atasnya Rasul. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Nurun faqah kulla nur. Tuh, ya. Nabi di sini dikatakan Rasulullah sebagai nur. Ini dalam bahasa balaghah namanya, ya, isti'arah. Ya, dalam bahasa balaghah namanya isti'arah. Apa sih isti'arah? Minjem kata. Jadi diumpamakan an-nabi kan nur. Nabi itu seperti cahaya. Seperti, ya. Bukan cahaya, Nabi itu manusia, tapi kan nur, seperti cahaya. Apa fil hidayah? Wajhu syabahnya fil hidayah, dalam rangka memberikan hidayah. Siapapun yang dekat sama Nabi, yang hidupnya gelap, yang hidupnya sumpah, pasti ada jalan keluar, pasti terang, pasti tercerahkan, dapat pencerahan itu. Siapapun itu. Makanya lihat bagaimana hidupnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, cerah hidupnya. Kenapa? Bijani bin Nabi SAW. Bagaimana hidupnya Sayyidina Umar? Cerah, jalan lurus, ya. Kenapa? Li'annahu bijani min Nabi SAW. Kaifa nahnu bijani min Rasulillah SAW. Bagaimana kalau kita yang senantiasa di sisi Rasulullah, ya. Hina na'kul ma'a Rasulillah. Hina mana nashrab ma'a Rasulillah. Hina mana narhal ma'a Rasulillah. Hina mana nata'allam ma'a Rasul. Ya. Maka ada orang kalau hidupnya sumpah, hidupnya gelap, ya, buntu, berarti hidupnya jauh dari sahibin nur, Nabi Muhammad SAW. Nurun ala nur, ya, itu. Makanya kita butuh, ya, idofah ila ahlin nur. Kita butuh bersandar kepada orang yang punya cahaya. Siapa itu? Ya, wirasatu Rasulillah, pewaris Rasulullah. Kenapa? Yang diwariskan oleh Rasulullah kepada, ya, umat setelahnya adalah nuruhu, cahayanya Rasulullah. Apa itu? Ilmu. Ya. Nah, jadi penggunaan kalimat nur di sini itu namanya isti'arah, ya.
Nah makanya orang yang mengikuti jalan Nabi, maka dia mengikuti jalan cahaya. Masya Allah. Ya. Kalau kata Habib Hasan, telah lahir cahaya penerang jiwa manusia, mulia penyejuk jiwa. Masya Allah. Itu dalam bahasa balaghah namanya isti'arah. Telah lahir cahaya siapa? Rasulullah. Ya, kalau dalam ilmu balaghah namanya majaz. Majaz isti'arah berarti perumpamaan, bukan sebenarnya. Padahal Rasulullah fil haqiqah huwan nur. Huwan nur. Huwan nuru yahdil hairina. Dialah Rasulullah nur yahdi, yang memberikan petunjuk kepada hairin, orang-orang yang bingung dengan cahayanya. Jadi orang pada bingung ketika mereka itu merapat ke Rasulullah, terang otaknya, terang pikirannya, ya. Makanya kita kudu bersandar sama siapa? Rasulullah, li'annahu nur, karena Rasul itu apa? Cahaya. Majaz apa hakikat? Bisa dua-duanya. Bisa dikatakan hakikat karena Rasulullah SAW suatu hari dalam riwayat Sayyidah Aisyah, pulang Rasulullah. Sayyidah Aisyah lagi nyari jarum. Fi lailatin mudlimah, fi baitin mudlim, di rumah yang gelap, di malam yang gelap. La taroha, tidak melihat tuh yang namanya jarum. Lakin ba'da ja'a Rasulullah, ya, istanarul bait. Ketika datang Rasulullah, rumah itu bersinar. Li'anna Rasul huwa nur mudi, cahaya yang menyinari rumah. Jangankan Rasulullah, ada Habib namanya Habib Neon ya. Itu Habib aja bisa terang, itu karomah ya. Bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syams tajri ala wajhi. Seakan-akan matahari itu bersinar mengelilingi wajahnya, itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya orang yang hidupnya bingung, yang hidupnya sumpek, itu jauh dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa lagi? Ya. Kemudian apa itu? Masdarun nur. Ya. Kalau kita butuh cahaya, dari mana kita bisa mengambil cahaya itu? Ya. Kita butuh cahaya. Mau jalan butuh cahaya. Ya. Mau ngaji butuh cahaya, butuh lampu. Dari mana sumbernya? Uktub wahid. Ya. As-sholah. Cahaya itu nur, sumbernya dari mana? Sholat. Orang yang rajin sholat maka banyak apa? Cahaya. Orang yang rajin mengerjakan sholat maka banyak cahaya. Kenapa? Nabi yang bilang, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu merupakan setengah dari iman. Alhamdulillah tamlaul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ard. Was-sholatu nurun. Sholat itu apa? Cahaya. Was-sodaqatu burhanun. Was-sabru diyaun. Wal Qur'anu hujjatun lak au hujjatun alaik. Kullu nafsin yagdu faba'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Tuh. Apa kata Rasul? As-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Makanya nih bulan cahaya, kenapa? Tiap hari kita sholat. Bahkan sholatnya lebih dari yang biasanya gitu. Makanya di bulan Ramadan ibadah orang meningkat, sosialnya meningkat. Kenapa? Karena fakathratus sholat. Man ya aktsaros sholat ya kathura nuruhu. Siapa yang perbanyak sholat maka banyak pula cahayanya. Itu. As-sholatu nurun. Ya. Tapi was-sabru dia. Nah ini nanti kita bahas nih ya, perbedaan dalam bahasa Indonesia antara cahaya dengan sinar. Ya. Sinar dengan cahaya. Cahaya dengan apa bedanya sinar dengan cahaya? Dalam bahasa Arab, nur artinya cahaya. Dia dalam bahasa Arab artinya sinar. Ya. Matahari bersinar apa bercahaya? Bersinar. Bulan bercahaya, itu bedanya. Ya. Kenapa bulan bercahaya? Karena bulan itu merupakan cahayanya pantulan dari matahari. Maka bukan sumber dia. Tapi yang namanya matahari dia sinar karena memang menyinari. Binafsih, dengan dirinya Kalau bulan enggak, dia enggak bersinar kalau enggak ada matahari. Ya. Nabi apa nabi? Nur. Kenapa Nabi Nur? Karena dianya siapa? Allah gitu. Ya. Sama-sama bercahaya, sama-sama manfaat. Ya. Makanya kalau kita bermuamalah sama Allah, masya Allah luar biasa ya. Allah ya luar biasa pokoknya. Ya. Tapi kalau kita bermuamalah sama Nabi itu luar biasa. Ya, makanya ada beda nur sama apa tadi?
dia. Ya, jadi kalau kita terjemahkan nur itu artinya cahaya, dia artinya sinar. Apa bedanya? Di sini dikatakan as-sholatu nurun, sholat itu cahaya. Kamisli nuril qamar, kayak cahayanya bulan. Antum kalau lihat cahaya bulan adem nggak? Sejuk nggak? Sejuk. Beda gak sama cahaya matahari? Beda. Begitupun sholat. Sholat itu nur. Ya. Kenapa? Karena kalau orang sholat nur, sejuk, adem. Apalagi sholatnya di at-thohir tuh. Iya bener ya tadi. Sholatnya di at-thohir, depan AC lagi. Masya Allah. Tuh. Adem gak? Makanya ibarah yang digunakan as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Kenapa? Cahayanya adem. Ya. Was-sabru dia. Tapi kalau sabar pakainya dia. Dia tuh cahaya apa tadi? Matahari. Cahaya matahari gimana? Panas. Jadi sabar itu panas. Makanya heran kalau orang sholat itu panas. Nah berarti ini temannya jin ya. Maka sholat itu nur kata Rasulullah. Sholat itu cahaya. Cahaya itu adem. Ya, makanya istirahatnya Nabi dengan apa tuh? Dengan sholat. Mungkin ya karena sholatnya buru-buru jadi ya, kan beda ya sholat sedang ya tuh. Saya jujur ya kalau sholatnya buru-buru, apalagi dalam kondisi sekarang ya. Kemarin habis dapat musibah jatuh dari tangga. Ya. Jadi kalau sholat buru-buru tuh rasanya nggak nikmat gitu. Yang enak adem santai itu. Bacanya surat-surat panjang kan itu, surat-surat apa? Sabihis tuh. Tapi imamnya cakep, imamnya ini. Salah mulu gitu. Nah ya jelas ya. Jadi sumber cahaya al-awwal huwas shalah. Ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan cahaya maka aktsir minas shalah. Semua yang kedua sumbernya cahaya adalah ilmu. Ya. Kalau kita pengen punya cahaya belajar, tuh belajar ngaji. Tuh. Ya, hidup kalau pakai ilmu lebih mudah. Ya. Gojek pakai ilmu mudah. Ya. Dagang pakai ilmu mudah. Ya. Makanya kalau pengen dapat kemudahan, ketenangan, kedamaian harus pakai ilmu. Ada orang punya masalah kayak ekonomi, punya utang, dibayar pakai pinjol, sama aja, kagak nyelesain masalah. Ini mah sumber masalah kan gitu. Kadang-kadang utang dikit jadi banyak kan gitu. Maka bukan itu sumbernya. Ya. Orang nyari jodoh, ya, dikali jodoh gitu. Mentang-mentang ada jodohnya gitu. Salah, bukan tempat nyari jodoh itu kali jodoh, walaupun kali berjodoh kan gitu ya. Nyari jodoh di mana? Minta sama Allah. Ya, tuh. Yang terakhir ya sumber cahaya adalah iman. Tuh ya. Nah, wa sayyidil abrar wa habibil jabbar, tuannya orang-orang mulia, orang-orang baik namanya abrar. Ya. Wa habibil jabbar, kekasihnya Allah yang maha berkuasa. Wa basyiril ghafar, pemberi kabar gembiranya Allah yang maha pengampun. Wa nadhiril qahar, pemberi peringatannya Allah yang maha berkuasa, yang maha perkasa. Wa qami'il kuffar, yang mengalahkan ya orang-orang kafir, kufar ya. Wa fadihil fujjar, yang membongkar aib rahasia orang-orang jahat. Wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin al-akhyar, dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada keluarganya dan sahabatnya at-thayyibin yang baik, at-tahirin yang suci, al-akhyar ya yang memiliki kebaikan. Amma ba'du, faqad sa'altani ayyuhal akhul karim al-barur rahim qayyadakallahu li talabis sa'adatil kubra. Nah ini dia, ini ciri khas kitab Imam Ghazali ya, yaitu menggunakan kata aku kamu ya. Lain sama kitab-kitab yang lain. Makanya dalam ada kitab namanya Mukasyafatul Qulub, itu diindikasikan bukan kitabnya Imam Ghazali. Karena dari segi lafaznya tidak menggunakan bahasa ini, uslub gaya bahasa beliau. Ya. Faqad sa'altani, sungguh engkau telah meminta aku wahai saudaraku yang mulia. Al-bar, yang baik, ar-rahim, yang berkasih sayang. Ya. Qayyadakallahu li talabis sa'adatil kubra. Semoga Allah mengikatmu. Ya, semoga Allah memudahkanmu untuk mencari kebahagiaan yang paling besar, sa'adatil kubra ya. Jadi waktu kita ngaji kimia sa'adah tuh
Di awal mula saya membahas, saya jelaskan kimia sa'adah itu artinya kimia kebahagiaan. Ya. Kata guru kita Al-Maghfurlah, yang dimaksud dengan kimia sa'adah itu artinya ma'rifatullah. Yaitu taqwallah ya. Yang dimaksud dengan kimia sa'adah artinya taqwallah. Maka orang yang bertakwa sama Allah, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Siapa yang menjauhi jalan takwa udah pasti enggak bahagia. Ya. Warasyahaka lil uruj ila dirwatil uliya, dan semoga Allah mencalonkanmu. Rasyahak ya. Mana rasyahak itu bisa mananya mencalonkan ya. Merekomendasikan ya. Jadi kalau yang namanya kita bisa naik itu bukan ujuk-ujuk naik ya. Itu rekomendasi. Makanya jangan heran muridnya wali biasanya wali gitu. Ya, kenapa? Karena didoain namanya wali. Dilihat nih murid-muridnya mana yang pantas jadi wali. Dites dulu, dilihat dulu, nggak sembarangan. Ya. Setelah diistikharahkan si fulan didoain. Ya. Makanya Syekh Ali Baros terpilih menjadi wali. Kenapa? Karena kebaktiannya dengan gurunya. La yaltafit ila babin akhar. Tidak menoleh kepada pintu-pintu yang lain. Gitu. Karena istiqomah. Ya. Gimana kalimatnya? Kif fi babin wahid tuftah lakal abwab. Ya, tuh. Duduklah engkau di satu pintu, maka akan terbuka pintu-pintu yang lain tuh. Nah. Warasyahak, dan semoga Allah mencalonkanmu lil uruj, untuk naik ila dirwatil ulia, kepada puncak yang paling tinggi. Ya. Wa kahala binuril haqiqati basiratak, dan semoga Allah memakaikan engkau celak. Tahu celak? Sifat mata. Binuril haqiqah, dengan cahaya hakikat, basiratak, akan basirahmu, akan mata hatimu ya. Ini namanya apa nih ya, namanya isti'arah ya. Wa naqqa amma siwal haqqi sariratak, semoga Allah membersihkan ya batinmu daripada selain Allah. Tuh empat lagi. Apa yang pertama? Qayyadakallah, rasyahakallah, kahalakallah, naqqallah ya. 4 prosesnya. Apa yang pertama? Diikat dulu. Orang kalau nggak diikat kabur-kaburan ya, bener gak? Ngaji nih diikat dulu. Mau jadi santri diikat dulu. Kalau nggak diikat kabur-kaburan, nah mondok sono pindah sini pindah sono, kagak jadi apa-apa ya. Ada orang mondok pindah-pindah, bagus asal seizin guru. Makanya kalau kita pengen pindah ke guru yang lain, izin dulu sama guru, boleh nggak? Kalau nggak boleh udah ijlis, gitu. Diikat dulu. Kalau belum kita mengikat diri kita kepada guru, ya susah. Yang kedua, setelah kita mengikat diri kita, baru guru kita akan apa tuh? Rekomendasiin kita kepada Allah. Itu. Ya. Makanya kalau kata ulama-ulama Carim dulu ya, tuh, berikan ruhmu, aku sampaikan kepada Allah. Insyaallah. Serahkan ruhmu, bukan dirimu, ruhmu, maka aku akan sampaikan engkau kepada Allah. Banyak orang ngaji cuman gak nyerahin dirinya. Dia ngaji cuman gak nyerahin dirinya. Dia ngaji aja, belajar aja. Kata gurunya A dia B, kata gurunya B dia C. Gak taat, gak hormat, gak nurut sama guru, maka gak bakal sampai kepada Allah. Tapi murid yang taat kepada guru diserahkan zimamnya, kendalinya, sebagaimana kal mayyit baina yadayil ghasil, kayak mayat di hadapan yang mandiin, nyampe insyaallah. Ya. Ini yang perlu kita ikuti tadi itu. Selain kita ikat diri kita, ya, kita serahkan diri kita. Maka setelah kita diserahkan oleh Allah, Allah kasih apa itu? Celak. Ya, celak. Wakilah dia mengatakan celak itu adalah hal yang bikin mata kita tajam. Ya. Dulu ada kisah tuh tentang siapa? Hazami ya. Ya. Walaula muzaijatul minal layali lama tarakal qada tibal manami fa in qalat hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hazami. Kalau Hazami udah ngomong udah dengerin aja, karena pasti perkataan yang benar itu sebagaimana perkataan Hazami. Hazami ini punya kemampuan, dia bisa ngelihat musuh dari jarak yang jauh berkilo-kilo. Jadi kalau Hazami udah ngontrol, udah berjaga-jaga di perbatasan, nggak ada musuh yang bisa nyerang. Kenapa? Saban mau nyerang udah ketahuan ame Hazami. Sampai suatu ketika Hazami semakin tua. Ya.
Singkat cerita ya, orang-orang nggak dengerin kata Hazami. Masa sih ada musuh, lu udah tua, salah lihat kali gitu. Padahal Hazami masih ngelihat itu. Gitu. Subhanallah nih raja nggak dengerin kata Hazami bahwa ada musuh. Karena dianggap udah tua, udah matanya udah rabun. Diserang, ternyata bener musuh dah datang. Abis tuh pada. Kata lakinya apa ya? Fa'in qolat Hazami fasaddiquha. Kalau Hazami udah ngomong, percaya aja udah. Fa'innal qawla ma qolat Hazami. Karena ucapan yang benar itu terdapat pada ucapan Hazami. Nah inilah kalimat yang dipakai oleh ulama-ulama ketika Mu'allim Sabi Hazami ngomong. Kalau Mu'allim Sabi Hazami udah ngomong, udah benerin aja dah. Karena perkataan yang benar sebagaimana perkataan Mu'allim tuh ya, saking alimnya. Nah singkat cerita ketika meninggal nih Hazami terbunuh, dicongkel matanya karena orang penasaran. Ini Hazami matanya gimana sih kok bisa ngelihat jarak jauh. Ternyata pasti congkel banyak bekas celak di sini gitu. Nah itulah ya, orang kalau banyak pakai celak itu pandangannya bisa tembus ya. Itu. Aneh paham pikiran ente. Besok pakai SBBR gitu. Sampai kelilipan tuh. Tembus sampai akhirat. Net surga tuh. Ya. Jelas ya tuh. Wa kahhala binuril haqiqa basiratak. Allah pakein celak basirah. Orang kalau yang dipakein celak mata. Ini yang dipakein celak apanya? Berarti basirahnya apa tuh maksudnya? Tajam. Mata dipakein celak tajam. Apalagi celaknya kayak di Kobuzer begitu lah. Bagaimana hati dipakein celak tajam hati. Wa naqa amma siwal haq syarak. Nah, maka ketika basirah sudah terang, sudah tajam, maka hilanglah di dalam hatinya segala selain Allah. Hanya Allah di hatinya. Nah setelah 4 ya dilalui an abutha lakal asrarul anwaril ilahiyah, barulah aku akan bukakan untukmu rahasia-rahasia cahaya ilahi. Tuh, rahasia Allah baru dibukain sama Imam Al-Ghazali itu. Inilah yang dimasukkan oleh beliau dalam kitab Minhajul Abidin bahwa ilmu terbagi 2. Ya, ilmu terbagi 2. Ilmu yang boleh disampaikan, ilmu yang nggak boleh disampaikan kecuali kepada ahlinya. Ya. Saya anggap antum ahlinya insya Allah. Dulu saya waktu ngaji surah Asor dengan Ki Abdul Hamid ya, makfurlah guru kita. Semoga Allah angkat derajat beliau. Itu ada orang mau minta air. Kan kalau kiai kan terkenalnya tukang ngasih air, doain lah ya. Ya sehingga ilmunya tertutup dengan karomahnya. Ini hati-hati nih teman-teman ya. Tuh, kadang-kadang ada orang alim karena biasa jadi MC di MC mulu gitu. Padahal kiai tertutup dengan ke-MC-annya gitu. Ada orang alim pinter, munsyid mulu, vokalis mulu. Akhirnya orang bilang suruhnya jadi munsyid terus gitu. Nah makanya kita perlu juga nih ya, milah-milih gitu. Jangan semuanya kita ayo gitu ya. Narik gojek ayo, ngajar ayo, semuanya ayo. Kita ngajar sambil narik gojek lah gitu. Pilih ya, yang mana yang pengen menjadi fokus kita. Nah ini suatu hari guru kita kedatangan tamu minta air. Tuh. Ya. Waktu ngaji surah Asar kata guru aneh, ente duduk belakang, mundur terus gitu. Sampai mentok. Maksudnya ente pulang gitu maksudnya. Bahasa halus sih mundur. Itu kan bahasa halus kan? Mundur. Beliau nggak mau bilang pulang, kasar, mundur. Terus mundur sampai mentok. Kalau kita mah pulang. Beliau bilang begini, ilmu kalau disampaikan bukan pada ahlinya yang nyampein dosa. Karena berakibat salah paham. Ujung-ujungnya mengingkari. Dikata tasawuf sesat lah. Ya. Ini kurofat, TBC kan, tahayul bid'ah, curofat. Ya. Banyak orang begitu. Kalau disampaikan kepada yang bukan ahlinya, dia akan menyalahkan kita. Banyak kita ngaji hikam nih, kita ngaji hikam. Saya bilang yang namanya sholawat, zikir, jangan karena dunia. Ada yang protes juga. Masa sih iya, kayaknya boleh-boleh aja sholawat buat dunia, gitu tuh. Nggak percaya deh, belum nyampe penjelasan hikam belum nyampe. Kenapa? Masih menjadikan ibadah sebagai wasilah dunia. Padahal dunia ame akhirat jauh kemana-mana. Nggak pantas.
Nah ini ya. Sama juga halnya ada orang udah paham, udah ngerti, kita nggak ajarin juga dosa ya. Tuh. Jadi mengajarkan sesuatu kepada yang belum haknya dosa, tidak mengajarkan juga dosa. Dan saya anggap antum semua di sini paham insya Allah. Kalaupun nggak paham ya nanti insya Allah paham. Ya. Makanya nggak paham udah nyari di belakang tembok aja, belakang tiang gitu. Biar nggak kelihatan ngantuknya gitu ya. Ini kalau antum paham Allah udah. Imam Ghazali akan menyingkap, akan membuka rahasia-rahasia, cahaya-cahaya ketuhanan. Makrunatan diiringi bitakwil dengan penjelasan akan takwil. Ma yushiru ilaihi dhahirul ayatil matluwah. Apa yang diisyaratkan secara zahirnya oleh ayat yang kita baca. Wal akhbaril marwiyah dan hadis yang diriwayatkan. Jadi beliau di sini akan menerangkan takwil ya, bukan tafsir. Takwil. Kalau tafsir zahirnya, kalau takwil batinnya. Gitu. Makanya kalau kita pengen belajar yang takwil, tafsirnya dulu. Ya, nggak boleh orang menafsirkan langsung ke takwil. Dia tafsirnya dulu yang zahir dulu, baru yang batin tuh. Ya, kulitnya dulu dibuka. Apa yang pengen ditakwilkan Imam Ghazali yaitu firman Allah Ta'ala surat An-Nur ayat 35. Ini ya, jadi kitab ini adalah syarah atau takwil atau tafsir daripada surat An-Nur ayat 35 yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah sampai selesai. Makanya Allahu nur, Allah itu adalah nur cahaya. Cuman kebanyakan para ahli tafsir menafsirkan Allahu munawwir, bukan Allahu nur. Ya. Kalau antum bilang Allah itu cahaya, berarti antum sedang mensifatkan Allah dengan sifat makhluk. Berarti kita menyamakan Allah dengan, padahal Allah laisa kamislihi, Allah nggak sama dengan makhluk. Kalau antum bilang Allah cahaya, berarti Allah makhluk. Ya. Tuh. Maka ada penafsirannya itu Allah munawwirus samawati wala, Allah lah yang menerangi langit dan bumi. Itu yang akan kita kaji. Yang kedua, wal makna tamsilihi dzalika bil mishkati waz zujajati wal misbah. Dan juga makna daripada penyerupaan Allah. Ini kata ya, penyerupaan Allah. Ya, Allah ya menyerupakan masalu nurihi, perumpamaan cahayanya Allah seperti mishkat. Nah, ini dia. Apa sih mishkat dalam bahasa Arab? Mishkat artinya tempat cahaya, tempat lampu. Di Indonesia nggak ada ya mishkat. Ya, kalau sekarang nggak ada di kita. Ya. Mungkin kalau kita bisa analogikan mishkat itu ya satu di tembok ada lubang. Nah di lubang itu ada apa? Kalau bahasa kita celong gitu ya. Apa sih bahasanya? Nah, kalau apa? Tembok dibolongin gitu. Tapi nggak nembus, celong ya, celong apa celong? Cilung, kecilung lain cilor teman ya. Tolong angin dimatiin aja tuh. Nomor 3 ada nomor 3. Eki tolong Ki. Ya. Nah dulu orang Arab kalau naruh lampu di situ, naruh patromak, ya di celong itu. Ya. Nah ukuran miskatnya bergantung ukuran lampu. Yang mana lebih gede, lampu apa miskatnya? Miskatnya kan gitu. Namanya miskatul anwar. Ya. Allah mengumpamakan ya nurnya Allah seperti miskat. Gitu. Miskat apa? Kamiskatin fi misbah. Ya. Ya. Nah ini tamsil dari Allah. Kalau dalam bahasa tafsirnya namanya amsalul Quran ya. Perumpamaan dalam Al-Quran ya. Nah, jadi ketika Allah pengen mengumpamakan cahayanya Allah, bagaimana sih cahayanya Allah? Kamishkatin fiha misbah, seperti miskat yang di dalam miskat itu ada misbahnya. Al misbahu fi zujajah, yang namanya misbah lampu itu berada di dalam kaca. Di kaca. Orang kalau misalnya nih lampu atau api nggak ada kacanya, ketip angin mati nggak? Mati. Tapi enggak dengan apinya Allah. Cahayanya Allah terlindungi oleh zujajah. Ya.
Yang namanya zujajahnya itu dia memiliki sumbu atau minyak. Ya. Minyaknya ini terbuat dari dari minyak zaitun. Ya. Yang minyak zaitun ini ialah syarqiyatin wala nggak ada di timur, nggak ada di barat. Artinya ini minyak langka. Dan luar biasa ini minyak yudi walau lam tamsas hunar. Itu bisa bersinar walaupun kagak ada apinya. Artinya ini lampu punya minyaknya udah bersinar. Minyaknya juga udah terang. Lah bagaimana lampunya? Tuh. Ya. Nah Allah sedang menggambarkan bagaimana cahayanya Allah. Nah ini ya, menurut sebagian orang itu jadi tankis. Tahu tankis? Menurunkan derajat Allah. Ente banding-bandingin Allah dengan miskat, dengan lampu patroma kan jadi turun. Saya mau tanya, cahaya Allah sama cahaya matahari gedean mana? Sekarang cahayanya Allah dengan cahaya miskat gedean mana? Logikanya gitu kan? Ya. Tapi enggak seperti itu pemahamannya. Ya. Maka ada salah satu kisah yang dikisahkan oleh Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang seorang penyair namanya Abu Tamam namanya. Namanya siapa? Abu Tamam. Ya. Dalam tafsirnya Syekh Sya'rawi menceritakan tentang kisah Abu Tamam seorang penyair. Yang mana beliau itu memuji Khalifah Al-Mu'tasim. Ya. Tapi dalam riwayat lain yang dipuji anaknya Ahmad namanya Ahmad bin Mu'tasim. Tapi kata Syekh Sya'rawi yang dipuji Mu'tasim billah. Itu Khalifah Abbasiyah. Ini luar biasa ya. Ya. Dipuji Mu'tasim billah salah seorang khalifah dengan pujian yang sangat indah. Kata beliau iqdamu amrin fi samahati hatimin fi hilmi ahnafa fi dhakai iyasin. Syair panjang cuman disingkat ya. Iqdamu amrin, wahai Mu'tasim billah, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, keberanianmu seperti keberaniannya Amr. Ya, Amr bin Qais. Ya. Fi sama hatimin, kedermawananmu seperti kedermawanannya Hatim, salah seorang orang Arab dulu. Fi hilmi ahnaf, dan kesabaranmu itu seperti kesabarannya Ahnaf. Wa fi dzaka Iyas, dan kecerdasanmu seperti kecerdasannya Iyas. Ya, ini salah seorang qadhi yang alim yang cerdas di zaman dulu. Ini beliau sedang membandingkan menamsilkan si raja dengan sifat-sifat kemuliaan. Kalau bahasa kita, inti main bola inti jago kayak Messi. Ya. Naik motor inti jago kayak Rossi. Mobil inti kayak Michael Schumacher, kan begitu ya. Orang-orang yang paling top di bidangnya. Ini sama nih. Cuman yang disifatkannya orang-orang dulu. Ya, ulama orang-orang luar biasa zaman dulu. Ya, ketika dipuji itu khalifah luar biasa oleh Abu Tamam, ya. Qala lahu ahadul hakidi. Nah, ada orang yang dengki dengan beliau, artinya orang yang enggak senang. Yang enggak senang juga sama, orang pinter juga. Apa dikata kaifa tushbihu amirul mu'minin bi ajlafil arab. Ya Abu Tamam, kenapa engkau serupakan Amirul Mukminin dengan orang-orang Arab dulu? Ya. Fal amir fauqa man wasafta, sedangkan pemimpin kita ini itu lebih sifatnya dari apa yang kau sifatkan tadi. Nah, ya, kalau bahasa kata ya, udah muji bagus-bagus tapi dijatuhin. Pujian ente kurang tinggi ya Abu Tamam. Ini pemimpin kita lebih tinggi lagi. Malu enggak dia? Malu, ya. Kenapa? Dipikir wah nih berarti pujian aneh nggak tepat nih gitu. Nah tapi yang luar biasa seorang penyair, dia emang ahli syair itu nggak pakai mikir lama, dia berendong sebentar, dibikin syair, langsung dibikin syair. Apa jawaban beliau? Ya, la tunkiru darbi lahu mandunahu masalah, syarudan fin nada wal basi, fallahu qad darabal aqalla linurihi mathalan minal mishkati wan nibrasi. Ini syair ajib luar biasa. La tunkiru darbi, wahai fulan, ya, jangan kalian ingkari bagaimana aku membuat satu permisalan yang berada di bawahnya. Ya. Syarudan fin nada wal basi. Allah itu qad darabal aqalla nurihi. Allah sudah memberikan contoh kepada kita permisalan akan cahayanya. Yang mana cahayanya Allah itu masalan minal mishkat wan nibras, itu ibarat mishkat dan lampunya. Jadi ketika Allah mengumpamakan yang namanya cahaya Allah, Allah pakai perumpamaan yang di bawahnya gitu.
Aneh juga sama, aneh bikin perumpamaan dengan yang di bawahnya tapi tidak mengurangi pujian aneh kepada khalifah tuh ya. Nah, jadi ketika Allah ingin memuji cahayanya, ingin mengenalkan bagaimana cahayanya, Allah pakai perumpamaan yang lebih rendah. Ya, makanya kata Allah innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma. Allah enggak malu membuat permisalan meskipun hanya sekedar nyamuk. Ya. Nyamuk gede apa kecil? Sekarang satrenal kayak nyamuk, gimana kira-kira? Hah? Satrenal kayak nyamuk gitu. Misalnya saya umpamakan begitu, ngecilin apa gedein tuh? Belum tentu. Ya. Kan saya pernah bilang ya, contoh ya, jadilah santri seperti tai gitu. Ini kan contoh ya, wah jelek banget tuh. Enggak permisalan. Kenapa? Yang namanya tai mengalir, nggak pernah ngatur-ngatur dia. Dia jangan ngalir aja gitu. Ya. Ngalir gak? Bener gak? Ngalir. Hiduplah seperti tai. Ya. Mengalir, tawadu, nggak pernah di atas di bawah aja gitu. Saking tawadunya tai, dia nggak ada yang berani nginjak satupun. Yang nginjak pincang. Bener gak yang nginjak pincang gak? Aneh ngasih tamsil, ya. Memang tamsilnya di bawah, tapi jadi mulia gak tuh? Jadi tinggi gak tuh? Itu. Ya. Jadi kadang kita kalau bikin tamsil, biar deket, kita pakai contoh yang deket-deket, jangan yang jauh-jauh. Ya, gitu. Contoh yang dekat. Kayak kemarin saya ngobrol malam tuh ya. Ngobrol sama para pujangga cinta gitu. Bagaimana melihat tentang keindahan Allah. Orang kalau sudah dikasih lihat sama Allah, alam malakutnya Allah. Alam malakut itu alamnya malaikat. Kalau bahasa kita alimul ghaibi wa syahadah. Syahadah itu alam kita, alam nyata. Wal ghaib, alam malakut dan ke atasnya. Orang yang sudah naik ke alam malakut, dikasih lihat sama Allah alam malakut, udah bosan dengan alam dunia. Dilihat perempuan cakep, biasa. Dilihat orang sakti, biasa. Di alam malakut ada yang lebih hebat dari itu. Kalau orang sudah melihat alam malakut, alam dunia jadi biasa. Lihat duit, biasa. Makanya gak heran wali bisa buang-buang. Karena apa? Karena udah dikasih lihat alam malakut. Dia gak heran dengan apa yang takjub yang indah di dunia, dia gak heran. Gak paham kan ya? Ngomong sama pujangga cinta harus pakai yang lebih dekat ya. Ente kalau udah lihat perempuan yang cakep, ya perempuan yang luar biasa, pulang ke kampung, cewek jelek semua. Ya, ente ke Eropa nih, ke kemana? Uzbekistan, orang-orang Asia Timur ya, Asia apa tuh? Asia Timur ya, Uzbekistan, Pakistan, yang pokoknya yang ada tantanannya itu, nasi ketan. Ya. Itu kalau udah ngeliat orang-orang Uzbek ya, yang putihnya luar biasa, yang cakepnya Masya Allah, pulang ke kampung cewek Jakarta jelek semua. Bener gak? Artinya orang kalau belum melihat keindahan yang Allah kasih, masih memandang dunia itu bagus, cakep. Ya, gitu. Itu tamsilnya, paham gak ya? Jadi kalau kita ngasih tamsil, ngasih yang dekat-dekat, jangan yang jauh gitu. Ini Allah ketika pengen menggambarkan cahayanya, Allah kasih contoh yang paling dekat yang ada di rumah kita. Apa contohnya? Lampu, nur, misbah, mishkat, zujajah. Di mana tuh adanya? Setiap orang punya lampu gak? Nah itu dia gitu. Itu luar biasanya Allah. Walaupun secara hakikat cahaya Allah sama cahaya misbah jauh kemana-mana. Cuman begitulah cara Allah ketika ingin menerangkan pemahaman kepada hambanya. Itu ya. Cari yang lebih dekat. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua yang pengen dijelaskan Imam Ghazali di sini adalah syarah dari hadis Rasulullah. Inna lillahi ta'ala sab'ina hijaban. Sungguh Allah memiliki 70 hijab. Dalam riwayat lain 70.000. Ya. Jadi ada yang mengatakan 70 hijab, kita sama Allah ada yang mengatakan 70.000. Min nurin wa dhulmatin. Dari cahaya dan kegelapan. Ingat, hijab itu bukan hanya kegelapan. Hijab juga bisa dari cahaya. Ya. Kalau dulu kita masih begajulan, masih jahiliyah ya. Sekalinya kita pakai baju koko, ya Allah, ini minazulumati ilandur gitu. Perasaan kayaknya dari gelap ke terang gitu. Tapi perlu kita tahu banyak orang yang terhijab dengan cahaya. Ya. Dia pengen nih merasa tawadu, tapi susah ngerasa tawadu kenapa? Lagi mondok. Orang kalau mondok ya, sholat malamnya jalan,
puasanya jalan, ngaji tiap hari, ibadah tiap hari, yang wajib maupun yang Kira-kira kalau merasa tawadhu berat apa sulit? Sama aja. Berat apa gampang? Kenapa? Karena kita memang dalam kondisi taat. Ya. Nggak pernah maksiat, pacaran kagak, mabok kagak, main pinjol kagak, belajar sama kakek Zeus kagak. Ya. Kagak ngapa-ngapain, kerjaannya man sholat, ngaji, sholat, ngaji. Udah kan tuh namanya hijab nur itu. Ya, berapa banyak orang yang sombong gara-gara dalam ketaatan. Nah, itu namanya hijab nur itu. Antum sedang terhijab dengan kesolehan antum. Gara-gara kita soleh, gara-gara kita baik, kita jadi merasa sombong. Nah itu hijab namanya. Hijab apa? Nur. Ya. Ini yang kita mesti hati-hati. Ya. Jadi kalau orang maksiat, orang mabok, hijabnya gelap itu. Zulmah. Ya. Dia ninggalin maboknya, dininggalin judinya, berarti menghilangkan hijab zulmah. Naiklah dia ke dairatin nur. Maka hijabnya hijab nur. Gitu ya. Jadi jangan dikira orang soleh nggak ada ujian, itu ujian itu. Wa innahu law kasyafaha, dan sungguh kalau Allah menyingkapnya, Allah membuka hijab tersebut, la ahraqat subuhatu wajhi kullaman adrakahu basaruh au kullama adraka basaruh. Kalau Allah buka hijabnya Allah yang 70.000 tadi, maka pastilah cahaya Allah membakar setiap mata yang memandangnya. Allahu Akbar. Kebakar tuh. Sebagaimana ketika malaikat Jibril pengen naik ke Sidratul, selangkah aneh melangkah kebakaran itu, nggak sanggup. Maka jangan coba-coba kita ekstrim itu. Aneh pengen wirid biar aneh ngelihat Allah, masya Allah. Cakep sih tujuannya tinggi banget itu. Aneh pengen jadi wali kutub, masya Allah. Wali kutub, Sultanul Qulub, pakai P kulub. Pakai P. Kalau kulub kan ke hati, ya kan? Akhirnya gimana biar menjadi wali? Beli imamah dicondet. Pakai yang jenggot panjangin. Walaupun 3 lembar. Ya. Datang taklim mau jadi imam kan gitu. Ya. Kenapa ketinggian ambisi ente? Bagus pengen jadi wali, cumannya wali itu mukhtar, pilihan, bukan ikhtiar. Ya. Mukhtar, ibadah ikhtiar. Jadi walinya mukhtar, itu. Jadi salik ikhtiar, ya. Jadi murid ikhtiar, murad pilihan Allah, kan murad. Ya kalau kita murad marid kan itu. Jadi boleh cakep antum, ya Allah saya pengen jadi wali gitu, jadi wali kutub, bagus. Cuma perlu ente tahu, jadi wali pilihan. Udah jangan fokus di walinya, fokus di ikhtiarnya, gitu. Kayak kita kerja gitu. Ada gajinya nggak kerja? Jangan fokus dengan gajinya, fokus dengan kerjanya. Nih baru masuk kerja sehari, gajian kapan? Hari kedua, gajian kapan? Dikeplak sama bos kita ya gitu. Sama kayak lebaran, besok kan gitu, fokus sama puah. Karena lebaran pasti, bener gak? Ente tungguin, ente gak tungguin, lebaran tetap tanggal 1 Syawal, kan begitu ya? Kali kalau ente tungguin besok lebaran kagak mungkin. Jelas. Jadi yang udah pasti jangan pakai ditungguin. Ya. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat ame orang yang muhsin, orang yang berbuat ihsan. Apa rahmat Allah? Kata ulama, rahmatun khassah, yaitu wilayah. Kewalian dekat ame orang yang muhsin. Apa yang muhsin? Berbuat lebih dari yang wajib. Ya, sedekah nggak wajib dikerjain, namanya muhsin. Bantu orang nggak wajib dikerjain, namanya muhsin. Tuh. Sholat sunnah nggak wajib dikerjain, namanya muhsin. Nah rahmat Allah dekat sama yang begitu-gitu tuh. Jadi ente deketin dengan cara apa? Ngerjain yang muhsin tadi. Jangan fokus ke rahmatnya. Karena rahmat udah pasti didapatin bagi orang yang ihsan. Wabil walidaini tuh. Jadi kalau kita pengen berbuat ihsan, nomor 1 wabil walidaini, orang tua dulu. Gitu. Wal aqrabin, kerabat kita dan sebagainya. Jelas ya. Jadi kalau kita pengen menyingkap hijab tuh tadi caranya tadi ya. Wala qadir taqaita bisu'alika hadza murtaqan sa'bah, dan sungguh engkau telah naik dengan sebab perkataanmu, pertanyaanmu. Haza, pertanyaanmu ini murtaqan sa'bah,
tempat tinggi yang sangat sulit dicapai. Artinya apa? Dia nanya nih sesuatu yang kalau seandainya ya dikerjain sulit benar. Ya, watan khafidu duna alihi ayunun nadhirin, dan ya merosot ya jatuh orang-orang yang di bawahnya dari pandangan orang-orang yang memandang. Wa qara'ta baban mughlaqan, dan engkau telah mengetuk satu pintu yang tertutup, la yuftahu illa lil ulama'ir rasihin, yang tidak akan dibukakan kecuali untuk ulama-ulama yang dalam ilmunya, rasikh ya. Nah, jadi ini muridnya ini bilang ya, mungkin bahasanya ya gimana saya bisa mengenal Allah itu, bisa sampai kepada Allah ya. Jawabannya harus dalam ilmunya. Summa laisa kullu sirrin yukshaf. Kata Imam Ghazali, tidak semua rahasia disingkap, wa yubsya disebarkan, enggak boleh. Enggak semua rahasia boleh dibuka gitu. Tapi berarti ada yang dibuka. Makanya kalau kita mau buka-bukaan rahasia Allah, baca kitabnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu. Beliau orang yang paling belak-belakan tentang rahasia Allah gitu. Ya. Jadi kalau kita pengen baca tentang masalah rahasia-rahasia Allah, buka kitabnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani ya. Kalau zaman sekarang jatuhnya khoyali. Khoyali itu berhayal ya. Banyak orang kayaknya gitu, kayaknya gitu. Makanya nggak ada jaminan. Antum ketemu seorang guru misalnya bercerita ini nih, khoyali, ngerinya khoyali ya, berhayal. Orang kalau tingkat daya hayalnya kuat, itu dia bisa bermain dengan pikirannya sendiri. Hati-hati nih. Yang bawa bukan Allah, tapi yang bawa jin ke alamnya. Ente dibawa jin ke alam jin. Yang ente lihat, wah ini alam malakut. Bukan, itu alam jin. Kan ngeri ya. Perasaan kita sudah sampai alam malaikat, ternyata kita dibawa ke alam jin. Kenapa? Karena daya khayal kita. Ya. Makanya orang lagi duduk kadang-kadang ngelihat penampakan, itu daya khayalnya dia. Ya. Yang namanya mukasyafah nggak seperti itu juga gitu. Ada prosesnya, ada bimbingannya, ada caranya gitu. Nggak menjalani wirid, baca wirid, ngelihat jin, bukan, itu namanya kerasukan jin. Orang yang kerasukan jin paling gampang ngelihat jin, karena nggak ada yang kenal jin kecuali jin gitu. Jadi kalau ada orang bilang, ente ada jinnya, berarti kemungkinan dia ada jin juga. Makanya kalau orang-orang yang dikenal mukasyafah itu ada ciri-cirinya, ya, ada ciri-cirinya. Kukunya nggak panjang, ini ngaku mukasyafah, kukunya panjang, hitam-hitam lagi. Disisain kelingkingnya dong buat ngupil kan gitu. Itu udah nggak masuk tuh kategori. Kenapa? Yang namanya wali ngejaga sunnah, termasuk sunnah motong kuku tiap minggu. Nggak mungkin orang dikasih kewalian kalau kukunya panjang-panjang, kalau nggak ngejaga sunnah Rasul. Tuh. Jelas paham? Itu pasti khoyal, itu pasti khodam udah. Dibawa Isra nih, wah di bebedin pakai kain kan, namanya dikafanin, dibuyurit, wah dia berasa terbang ke alam. Itu jin yang bawa itu. Dibawa ke alam jin, ya gitu. Hati-hati gitu ya, nggak sembarangan tuh ya. Nah, jadi tidak semua rahasia dibuka. Wala kullu haqiqatin tu'rad, tidak semua hakikat dipaparkan, wa tujla dijelaskan, nggak semua. Ya, ada yang dijelaskan, ada. Ya, contoh hakikat yang dijelaskan ya, segala sesuatu dari Allah, baik buruknya dari Allah itu namanya hakikat. Walaupun secara majazi kita boleh mengatakan ya, ini dari orang, ini dari mana handphone? Dari Mas Eko misalnya gitu. Dari mana handphone? Dari Asmi, bener gak? Bener, saya nggak salah secara majaz ya sih. Tapi kalau ada orang bilang ini handphone dari mana? Dari Allah, bener gak? Itu namanya apa? Hakikat. Ya. Cuman jangan dikit-dikit hakikat itu. Dari mana itu? Dari Allah. Masya Allah, serem banget. Ketemu siapa? Ketemu Allah. Waduh, ketemu gurunya gitu. Dengan sebab gurunya dia kenal sama Allah, berarti langsung dari ketemu Allah. Waduh, berat ini hari ini. Walaupun benernya nggak salah. Nah itulah orang-orang yang sudah fana, lupa sama dunia, yang diingat cuman Allah. Ya, ditanya siapa ente? Allah. Karena lagi kondisi fana, dia nggak ingat dirinya sama sekali. Gitu, jelas ya. Nah kalau fana ada cirinya, nggak kenal duit. Ini fana kenal banget duit. Diundang lupa di amplopin, nanya, maaf panitia ini kelupaan, bukan fana itu namanya itu. Ya. Jelas,
Jadi tidak setiap rahasia disingkap, tidak setiap hakikat dijelaskan. Bal sudurul ahrar kuburul asror. Makanya dikatakan dadanya, hatinya orang-orang yang merdeka itu para wali. Merdeka dari apa? Merdeka dari perbudakan dunia. Kuburul asror itu kuburannya segala macam rahasia. Ya. Dadanya para aulia, orang-orang yang merdeka dari hawa nafsu, dari dunia, adalah kuburannya rahasia. Kenapa dikatakan kuburan? Karena nggak boleh dibongkar kuburan. Ada gak orang yang boleh bongkar kuburan? Nggak ada, kecuali ada uzur boleh dibongkar gitu kan gitu. Makanya tasbihnya dengan apa? Dengan kubur. Karena memang kubur boleh gak dibongkar? Boleh, otopsi, darurat, boleh dipindahin, boleh. Tapi kalau bongkar tanpa adanya uzur nggak boleh. Gitu. Ya jelas. Jadi hatinya para aulia rahasianya, tempatnya rahasia di sini. Ya. Bahkan ada salah satu ustadz ya, luar biasa guru di sini. Yang cerita almarhum Ustadz Irwan. Namanya Guru Mudas namanya, Guru Muhdas, Kiai Muhdas. Ya. Kiai Muhdas orang Jati Padang sini. Itu orang nggak ada yang kenal. Illa beliau guru Quran. Ngajar Quran. Ternyata subhanallah beliau itu muridnya Profesor Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh. Murid pertama gitu bahasanya. Ketika dalam ceramahnya ngomongin tasawuf, ngomongin hal-hal yang goib-goib. Yang nggak pernah didengar sama Ustadz Irwan katanya. Baru artinya apa tuh? Nah beliau pinter tuh jaga rahasia. Emang kalau orang menyimpan rahasia bawaannya pengen ngomong gak tuh? Ya. Apalagi rahasianya A1 kan, ring 1 nih. Ya. Bawaannya pengen ngomong aja. Oh berat, lisannya berat. Kata Imam Haddad lebih berat nahan rahasia daripada nahan gunung. Ya. Lebih berat nahan rahasia daripada nahan gunung. Tuh, berat. Makanya dipilih orang-orang yang disimpan rahasia di hatinya, orang yang diangkat jadi wali, orang yang nggak lemes. Ya, kalau orang lemes repot. Ya, bongkar-bongkar rahasia. Makanya Syekh Abdullah Syarani bongkar-bongkar rahasia Allah udah atas izin dari Allah. Tuh, izin dulu baru disampaikan. Beliau mengatakan tuh, ini yang saya tulis adalah kejadian yang dulu saya alami dulu. Nah dan ciri wali-wali itu udah nyebar rahasia itu tanda beliau pengen meninggal. Ya. Nah. Walaqad qala ba'dul ulama al-arifin dan sungguh berkata sebagian ulama yang arif ifsya'u sirri rububiyah kufrun. Ya. Kata sebagian para ulama yang arif, ulama yang kenal Allah, membongkar rahasia ketuhanan adalah kufrun. Ya, tapi dalam kitab Kutul Qulub ya, fi Muhammad. Ini kan dalam kitab Kutul Qulub nih asal redaksinya. Beda redaksinya. Ya, ifsya'us sirri rububiyah maksiatun. Membongkar rahasia ketuhanan maksiat. Wa i'lanu sirri kufrun. Nah, ngasih tahu rahasianya rahasia adalah kekafiran. Kenapa bongkar-bongkar rahasia disebut dengan kufur, dengan maksiat? Karena berakibat maksiat. Ada orang berguru dengan seorang guru, belajar dengan seorang guru. Gara-gara si guru bongkar rahasianya, si murid jadi nggak percaya sama gurunya. Si murid anggap gurunya sesat. Akhirnya apa? Si murid ninggalin gurunya. Dosa nggak tuh? Dosa. Nah, itu maksiat gitu. Nggak berapa banyak orang-orang yang nggak siap menerima rahasia gurunya. Ya. Berapa banyak orang yang nggak siap menerima ya tadi ilmu-ilmu dari gurunya yang saya bilang tadi. Banyak orang ngaji sekarang karena orang duniawi, ngaji hikam ya duniawi lagi. Udah kagak ada babnya. Kita menjadikan ibadah sebagai ya pancingan buat dunia, udah kagak ada babnya kalau udah ngaji hikam. Walaupun buat orang awam ya, nih mau mobil sholawatin dulu gitu kan, awam itu gitu. Tapi memang karena melekat di hatinya yang namanya ini boleh-boleh aja, akhirnya mengingkari gurunya. Walaupun dalam hati, itu kata ulama munafikul qalb. Munafikul qalb. Orang munafik hati. Depan guru iya, hatinya enggak, munafikul qalb. Ya. Kata ulama jangan sampai kita menjadi murid yang munafikul qalb. Ya, munafik zahir enggak, munafik hati. Nauzubillah min dzalik itu ya. Makanya kalau kita mendengar penjelasan guru yang tinggi-tinggi yang belum kita nyampe, nah paling enggak gini, oh itu tinggi makomnya guru atau enggak itu makomnya ulama, aneh belum nyampe. Jangan diingkari. Gitu. Sujud ame ulama, pernah lihat gak orang sujud ame ulama?
Sujud sama Allah kan gitu. Tapi kalau kita baca nih keterangan, ya banyak ulama-ulama yang disujudin sama orang, gitu. Apakah kita ingkari? Kita mengingkari yang sujud, bukan yang disujudin kan begitu. Ulama kagak salah enggak? Ada orang yang sujud apa salahnya? Yang salah yang sujud kan begitu. Jangan menyalahkan yang dia nggak minta disujudin enggak, gitu. Nah ini jadi ya ada ya kemaksiatannya. Bal qala sayyidul mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna minal ilmi kahayatil maknun, sesungguhnya ada sebagian ilmu itu yang seperti hayatil maknun, barang-barang simpenan. Ada sebagian ilmu yang seperti barang simpenan. La ya'lamuhu illal ulama billah, kagak ada yang tahu tuh ilmu kecuali ulama-ulama yang kenal ame Allah. Ya. Makanya nggak bakal sampai orang kepada takwil, ya makna batin, ya kalau dia belum kenal sama Allah. Ya, orang kafir nggak nyampe itu hadirin. Orang kafir nggak nyampe makna batin, nggak nyampe. Makanya ada orang menyalahkan bahasa Quran. Kenapa? Karena emang nggak nyampe dia. Allah hijab orang kafir daripada makna-makna batin, makna isyariah, dia nggak nyampe dia. Gitu. Faida natoku bihi, kalau mereka berbicara, ini para ulama-ulama yang kenal. Faida natoku bihi, kalau mereka bicara dengan lisannya tentang rahasia itu, ilmu simpanan itu, lam yunkirhu, tidaklah mengingkarinya illa ahlul ghirra billah, kecuali orang-orang yang tertipu atau ditipu sama Allah. Ya. Makanya ada salah satu makalah, tidaklah seorang menjadi wali kutub melainkan telah diingkari oleh 1000 ulama. Ya. Sesat nih orang. Sesat nih gitu. Yang ngomong sesat siapa? Ulama yang ngomong. Ulama zahir cuman. Ulama zahir. Banyak kak yang menyesatkan Habib Umar? Banyak kak? Bacaannya gak bener tuh. Wah, ahlu khurafat ngelihat Nabi. Gak ada tuh ngelihat Nabi. Apalah dikata gitu. Ya iya dah, ini alamat dah. Ya, tidak akan menjadi wali kutub kecuali setelah diingkari 1000 ulama. Ya, maksud 1000 tuh gak mesti dihitung ini. Baru atuh tinggal 10 lagi nih. Enggak, jangan dihitungin. Maksudnya banyak. Gitu. Yang ngingkarin ulama. Kalau yang ngingkarin orang awam mah biasa. Ya, jelas. Gitu. Tapi ada orang begini. Ente ngajar, ente diingkari sama ulama-ulama, sama ustaz setempat lah, sama kiai, sama ustaz, diingkari ente nih. Tapi pede, bentar lagi jadi kutub nih. Ini tertipu juga, ada tandanya. Nah, di antara yang pernah dijelaskan ya oleh Sayyidul Walid dalam kitab apa Al-Afrah ya. Afrah betul ya. Kitabul Afrah ada cirinya, itu banyak ngimpi. Ya, ngimpi ketemu Syekh Abdul Qadir Jalani, ngimpi ketemu Rasulullah. Itu ada ciri-cirinya, jadi nggak ujuk-ujuk dibenci orang. Wah, gue dibenci nih sama semahya gitu. Langsung gue jadi wali nih gitu. Emang itu yang nyari penyakit. Beda ceritanya gitu kan. Iya, paham? Jadi dibenci sama orang, ima dua kemungkinan. Emang kita dibenci Allah atau disayang sama Allah gitu. Tergantung dari korinahnya gitu. Sholat kagak, ngaji kagak. Orang ngaji bikin ribut, digedek sama orang. Emang cari masalah namanya. Dan kecuali dia sholatnya rajin, sunnahnya rajin, orang benar, orang soleh digedek. Nah ini alamat baik begitu. Ya. Mafhum ya. Wa mahma kathura billah ahlul iqtirar wajib hifdzul astar ala wajhil asrar. Bila mana banyak orang-orang yang telah tertipu dari Allah, wajib hifdzul astar, wajiblah menjaga ya rahasia, menjaga astar tirai-tirai ya ala wajhil asrar, atas rahasia. Kalau orang sekarang udah banyak yang ngingkarin, udah jaga dah gitu ya. Kenapa sih orang-orang dulu tuh kalau dikit-dikit karomah ya, kita kan kalau denger nih fulan karomah, Habib fulan karomah, kayak karomah tuh udah kayak main-mainan. Itu dijelaskan dalam kitab Tajul Aros Habib Ali ya. Habib Ali Al-Attas. Kata Habib Ali Al-Attas, di belahan dunia ada orang yang lihat karomah tuh biasa. Kenapa? Tiap hari biasa. Lihat karomah tuh biasa karena emang terjadi tiap hari. Jadi nggak heran lagi. Nah ada sebagian belahan dunia lain ada orang ngelihat karomah hal yang aneh, mengingkari dia.
Ya, jadi kalau kita dengar cerita-cerita orang dulu kan karomahnya luar biasa kan. Jangan kaget. Kenapa orang dulu zamannya itu orang-orang banyak yang kenal sama Allah. Jadi nggak mengingkari. Orang sekarang ditutup karomah-karomah ulama. Ya. Apa yang antum tahu karomahnya Umar apa? Apa ya? Terbang kagak. Orang dulu kan luar biasa kan. Sampai Habib Ali Kuitang ada bukunya kemarin ya. Cara cepat ke Bogor gitu. Cara cepat ke Bogor gimana ya? Kalau kita naik KRL sekarang kan. Dan lain sebagainya. Jadi orang-orang sekarang ini banyak terhijab. Kenapa? Karena belum siap. Ingat ya. Kalau ente mau dibukain rahasia sama guru ente, siapin diri ente. Tuh. Bersihkan batin kita. Lakinni araka munsyarihas sadar bin nur. Tapi aku kata Imam Ghazali, melihat engkau hatimu lapang dengan cahaya. Tuh. Hatimu luas dengan cahaya. Munazzah sir andulumatil gurur. Engkau terbersihkan batinmu, sirmu daripada kegelapan, ketertipuan. Tuh. Fala asyuhu alaika hadzal fanni bil isyarah. Maka aku enggak bakal pelit kepadamu dengan ilmu ini, tapi dengan isyarat. Nyampe ini dengan apa tuh? Isyarat. Ila lawami awalawaih, kepada ilmu-ilmu atau kilauan-kilauan cahaya. Maksudnya beliau nggak bakal nyampein terang-terangan tapi pakai bahasa isyarat. War ramzi, dan pakai bahasa kode. Pakai bahasa kode. Ya. Makanya saya pernah bilang ya, orang belajar jurumiyah kalau yang baca wali nyampe ke Allah. Kalau yang baca wali bisa nyampein. Kenapa? Jurumiyah dimasukin tuh kode-kodenya. Ya. Ila hagaik wa dagaik, kepada perkara hakikat dan perkara yang halus-halus tuh. Falaisal hurku fi kafil ilmi an ahli. Bukanlah termasuk kecerobohan menahan ilmu daripada orang yang ahlinya. Bi aqalla minhu fi bathi ila ghairi ahli. Ya. Daripada orang itu menyebarkan kepada yang bukan ahlinya. Ya. Mendingan aneh sebarin ilmu ame ahlinya ketimbang aneh sampein kepada yang bukan ahli. Aneh ajarin antum nih yang belum nggak kenal nahu, maaf ya. Aneh ajarin antum alfiyah misalnya. Antum nggak paham percuma. Ya. Termasuk zolim. Orang baru belajar nahu langsung belajar al-jolim gitu. Nah, kenapa saya ketika menjelaskan ini saya pakai penjelasan? Saya kan kalau pasaran nih pasaran, itu mah baca aja. Nggak ada penjelasannya. Kenapa saya jelaskan? Minimal ada yang nyangkut dah gitu. Paham ya? Nah, ini kata Imam Ghazali, daripada saya menyampaikan ilmu kepada yang enggak manfaat, mendingan saya sampaikan kepada yang manfaat. Kenapa? Nah ini, faman mana hal juhala ilman adha'ah, wa man mana al mustaujabina faqad dhalam. Ya. Ini kalam Imam Syafi'i ini. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i suatu hari datang ke kota Mesir. Ya, di masa tua, sebelum meninggal, umur 50-an mungkin. Datang ke kota Mesir, ya. Pas nyampe ke sana, ternyata di sana udah banyak pengikut mazhab Malik. Ya. Udah banyak pengikut mazhab Imam. Yang mana Imam Malik siapa? Gurunya. Lihat bagaimana, lihat orang-orang di zaman itu. Ketika datang Imam Syafi'i dengan mazhabnya, atas izin dari gurunya ya. Izin dari siapa? Ini ternyata pengikut Imam Malik dengki, benci dengan Imam Syafi'i. Padahal satu guru. Kalau kata orang kita satu guru satu ilmu jangan ganggu, harusnya gitu ya. Tapi nggak ada, sono nggak ada kalimat begitu, nggak ada. Ya. Emang siapa yang gangguin kita kemarin? Satu majelis kan? Paham ya? Jadi jangan heran kalau ketemu teman ngaji malah jadi dengki sama kita. Tapi na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Jaga kita punya hati ya. Nanti misalnya ada santri markas, Ustadz Ihsan, LCMA, Masya Allah, naik ceramah. Ya. Kata Ustadz yang lain, wah padahal di pesantren goblok banget dulu itu. Masih pinteran gue juga misalnya gitu. Jangan pakai dengki. Tutupin kekurangan santri-santri apa teman-teman kita di pondok. Ya. Kan banyak gitu tuh ya. Misalnya Ajis nih, jadi dai, amin. Jadi ulama di Bengkulu. Wah. Kata Hakim, dulu ngaji sama gue tuh. Dia kalau nanya sama gue nih, gue kasih tahu, kagak ngerti-ngerti dia, bebel banget bisa gitu. Orang yang ngelihat Ajis hebat jadi turun gak tuh? Jangan, umpetin. Wah, Ajis emang anak dulu kalau dia paling rajin di markas. Ya. Ajan Johor beduk di masjid gitu. Beduk di masjid. Orang pada belum bangun, dia bangun duluan tuh, kencing gitu. Jadi kita tinggi-tinggiin tuh gitu.
Ya. Karena ya ketahuan lah bahasa dengki sama bahasa demen yang mana kan gitu. Ya. Itu dia dulu tuh. Dia mah tukang mabok dulu dia. Terus sekarangnya tobat jadi ustadz. Gitu ada orang begitu tuh. Itu orang dengki itu yang begitu. Tutupin ya kekurangan teman-teman kita gitu. Jelas ya. Nah. Kok jadi ke sono ya? Mana tadi itu? Ya jadi famana hal juhala ilman adoah. Oh Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i datang ke Mesir didengki sama orang, sama teman-teman ngajinya gitu bahasanya, semazhab dengan mazhab gurunya. Sampai ada yang berdoa, Allahumma amit Syafi'i. Ya Allah matiin Imam Syafi'i ya Allah. Allahumma amit Syafi'i. La kaila yadhhab ilmu Malik, agar ilmunya Imam Malik agak hilang. Nauzubillah min dzalik. Padahal kalau diperhatiin Imam Syafi'i ilmunya dari siapa? Ngalir gak jariahnya? Ya ngapain repot-repot. Gitu. Makanya saya bilang santri yang pengen buka pondok silahkan. Mau pakai nama markas bagus. Ada franchise-nya. Iya kan? Bener gak? Ente jualan ayam Kentucky nih kan gitu ya. Pakai nama franchise gitu. Orang kenal gak? Perlu promosi gak? Nggak perlu. Nama misalnya namanya apa itu? Saban Hari kan ada ya. Udah ketemu belum Saban Hari? Udah ya, itu ada itu. Ente pakai nama Sabana misalnya, udah nggak perlu promosi lagi. Orang udah tahu Sabana enak. Ya. Tapi kalau ente bikin nama lagi, ya ntar dari awal lagi, ngerintis lagi gitu. Tapi sekalipun ente bikin majelis nggak pakai nama guru ente gitu, kayak Darul Islah kan. Darul Islah itu kan nama dua, Al Islah sama Darul Rahman. Ya, gurunya kan kayak Sukron, Darul Rahman. Yang satu Al Islah digabung Darul Islah gitu. Ya. Nah, antum berguru ame Ustadz ngajar di Masjid Al Jihad. Antum berguru mana? Markazul Lugo digabung Markaz Jihad. Masya Allah tuh. Tangkap sama BNN apa? Sama Densus langsung tuh. Iya. Iya tergantung ya. Ya saya jangan Nurul Gori aja nih. Nurul Gori. Ya Nurul Abid ada ya. Nah jadi kendati pun orang bikin pesantren bukan namanya pondok gurunya, toh ilmunya udah nyampe. Ya. Saya ngelihat Ustadz Eki, Masya Allah punya jamaah banyak dari kalangan jin dan manusia. Masya Allah. Yang jin ngaji di atas pohon tuh. Itu udah girang, alhamdulillah bermanfaat. Meskipun nanti lebih besar dari aneh, lebih banyak jamaah daripada enggak, maaf muskilah. Justru itu yang harus kita cari gitu. Walaupun enggak mesti ya, Bukan, Ki ngaji mau begini banget, gitu. Jadi gerutu kan, jadi jelek-jelekin, jangan. Justru bagus, kita angkat tuh. Biar tinggi tuh. Jadi iblis, jadi Firaun. Ntar yang nundukin dede, tukang ngomplangin deh. Aneh ngangkat-ngangkat, itu yang gitu. Jelas ya. Jadi sesama teman majelis tuh jangan sampai iri. Ya. Ngelihat temannya sukses, temannya maju, dukung, support. Kalau perlu ngaji juga itu Masya Allah. Ya. Ngapain gua ngaji sama dia? Pinteran juga gua, na'udzubillah min. Balik teh. Jelas paham? Ya tuh. Imam Syafi'i itu ya. Nah Imam Syafi'i berkata ketika sampai ke Mesir, orang-orang pada mengingkari ilmunya Imam Syafi'i. Mengingkari. Nah beliau ngomong ini. Faman mana hal juhal ilman ado'ah. Siapa orang yang ngasih ilmu ame orang bodoh, maka dia akan menyia-nyiakannya. Ente ajarin orang bodoh ilmu, dia kagak paham, disia-siain. Percuma. Ya, kalau kata ulama, ya. La tu'allikil jawahir fi anakil khanazir. Jangan kau gantungkan mutiara di lehernya babi. Biar kali mutiara indah babi. Ya, haram. Waman mana al mustaujibina faqad dalam, orang yang mencegah orang yang sudah wajib, sudah berhak dari ilmunya, faqad zalam, maka udah zalim, gitu. Faqna bi isyaratin mukhtasarah, maka cukuplah engkau dengan isyarat-isyarat yang singkat, wa talwihatin mujazah, dengan ya isyarat-isyarat yang ringkas. Tuh. Fa inna tahqiqal qaul fihi yastad'i tamhida usulin wa syarha fusulin. Karena sesungguhnya untuk merealisasikan qaul, satu perkataan ini
Itu yastad'i menghendaki tamhida usul, menyiapkan usul-usul, pokok-pokok pembahasan. Wa syarha fusul, penjelasan akan fasal-fasal, laisa yattasi'ul an lahu waqti, yang mana enggak cukup sekarang waktuku untuk menjelaskannya. Laisa yansarifu ilaihi hammi wa fikri, dan tidak bisa aku ya melaksanakan hal tersebut himmahku dan pikiranku. Wa mafatihul qulub biadillah, sedangkan kunci-kunci hati itu di tangan Allah. Maksud beliau gini, aneh nggak bakal jelasin terang-terangan nggak, pokoknya ente bersihin hati karena kunci hati di tangan Allah. Ya, jadi kadang nggak semua guru ngejelasin detail banget, nggak. Ntar biar Allah yang jelasin. Ya, makanya kadang ada ilmu-ilmu yang dikasih guru dikit, cuman barokahnya banyak. Bagaimana? Dia ngajinya cuman sapinah, cuman dia bisa paham Baijuri misalnya. Dia ngajinya cuman kitab matan jurumiyah, bisa alfiyah. Itu Allah yang bukain. Kenapa? Li'anna mafatihul qulub biadillah, kunci hati di tangan Allah. Yaftahuha idza syaa, Allah bukain bagi orang yang Allah kehendaki. Kama syaa, sebagaimana yang Allah kehendaki. Bima syaa, dengan perantara yang Allah kehendaki. Liman syaa, bagi orang yang dikehendaki Allah. Jadi Allah akan bukain hati kita. Ini antum-antum semua di sini. Ya, ada yang kalau ngaji nggak paham. Kayak dulu aneh ngaji sama Kiai Hamid banyak nggak paham dulu. Ketika dijelasin gak paham, tapi ketika Allah bukain, ternyata bertahun-tahun baru kebuka tuh. Ya. Sebenarnya ya udah ada isinya, kayak ibarat toren udah ada airnya, cuman airnya mampet, dibukain tuh, kebuka. Ketika ngalir semua. Ya, makanya kayak Kaisul, ya kayak siapa Noval tuh. Ya mungkin omongan saya nggak paham sepenuhnya. Ya mungkin yang ingat tadi apa tokai gitu kan, ngambang gitu. Itu yang dibawa pulang tuh. Pokoknya kalau injak tokai pincang gitu. Itu mungkin yang diingat ya. Dari semua perkataan saya itu yang diingat itu. Ya nggak apa-apa. Entar ada masanya itu. Ya ada mah. Jangan remehkan, bisa jadi Noval jadi wali kutub. Masya Allah, kutub utara. Iyalah itu nyengir aja kan. Entar ente diajarin sama dia itu. Ya tuh. Jelas paham ya. Jadi jangan kita memaksakan orang terbuka futuhnya, futuh urusan Allah. Yang penting ente duduk ngaji. Ya gitu. Mau dibukain kapan kayak tergantung siapnya gitu. Jelas? Kalau seandainya difutuh langsung kebuka semua, mau repot ini ngajar semua ntar gitu. Bisa jadi nanti misalnya Purnama ngaji di sini, belajar di sini. Waktu di sini nggak futuh, pindah futuh, bisa jadi. Orang futuh di tangan Allah, yang penting satu, ya bakti sama guru. Jangan lupain guru. Ya. Kadang-kadang udah pindah pondok lupa sama guru, jangan. Yang nggak ada bekas guru. Ya. Dan ciri orang nggak lupain guru, nggak lupa kalau Lebaran datang. Tuh. Lebaran kagak, puasa kagak, ngaji kagak tuh. Ya, ketemunya di akhirat nanti. Ini guru saya nih. Cerita. Ngaji kagak nganggap guru gitu. Cerita namanya. Minimal kirim WA, ya kan. Guru doain mau puasa, minimal karena jauh. Ya, gitu. Wa innamal ladzi yanfatihu fil waqt fusulun salasa, dan hanya saja yang dibukain di waktu ini ada 3 fasal saja, ya. Jadi Imam Ghazali hanya menjelaskan 3 fasal. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya pengen lanjut nih, cuman waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 ya. Mudah-mudahan Allah bukakan futuh buat kita semua, Allah terangi hati kita, Allah jaga iman Islam kita, kuatkan ketakwaan kita, Allah terima segala ibadah kita, Allah sampaikan kita kepada Allah dengan wasilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله بحق الفاتحة، سر الفاتحة، كرامات الفاتحة، افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا والحاضرين وذرياتنا من أحسن أهل الخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا والآل
في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.